Halo teman-teman semua, gimana nih persiapan kalian dalam menghadapi tes CPNS tahun 2021 ini? Nah, di antara kalian nih, masih ada nggak nih yang belum menyelesaikan seleksi administrasi nih? Atau juga bahkan sama sekali nih belum mendaftarkan diri, tapi berniat untuk mendaftarkan diri. Nah, teman-teman udah tahu kan ya, kalau perpanjangan pendaftaran CPNS itu sampai tanggal 26 Juli 2021. Nah, jadi masih ada waktu nih buat teman-teman untuk segera menyelesaikan berkas-berkasnya. Oke, teman-teman. Nah, sambil nantinya menunggu nih pengumuman dari seleksi administrasi dan juga kan untuk tes SKD dan SKB-nya belum tahu nih teman-teman kapan ya kira-kira. Nah, lebih baik teman-teman segera mempersiapkan diri nih untuk tes selanjutnya ya, untuk tes SKD. Nah, seperti biasa, aku akan membahas salah satu materi TIU, yaitu tentang tes kemampuan verbal mengenai penarikan kesimpulan. Nah, kita langsung masuk ya teman-teman ke materinya. Oke, nah biasanya ada istilah lain nih dari penarikan kesimpulan. Bisa disebut dengan peneraran logis atau juga bisa disebut dengan tes logika. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang udah terbiasa melamar kerja atau mengikuti tes psikotes ya, teman-teman ini udah nggak aneh sih dengan jenis soal seperti ini. Karena ini merupakan soal yang biasanya keluar. Jadi selain teman-teman CPNS nih yang nonton channel aku ini, bisa juga nih bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri mengikuti tes di pekerjaan yang teman-teman lamar. Oke? Nah, teman-teman, untuk penarikan kesimpulan ini biasanya ditandai dengan adanya kata jika maka, kemudian semua, titik-titik sebagian. Nah, teman-teman, gimana sih contohnya? Misalkan nih, jika saya sakit, maka saya istirahat. Atau jika saya sakit, maka saya pergi ke dokter. Itu ntar ada lagi nih teman-teman kelanjutan kalimatnya. Baru nanti dari dua pernyataan yang diberikan, atau juga bisa jadi ada 3 pernyataan nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengambil satu kesimpulannya gitu. Oke, untuk semua dan sebagian nih teman-teman. Misalkan nih, semua orang menggunakan masker. Kemudian ada pernyataan keduanya, sebagian orang menggunakan APD. Nah, dari 2 pernyataan itu, teman-teman silahkan nih mengambil kesimpulannya. Oke, sampai situ paham dulu ya teman-teman, biar kita lanjut lagi nih. Nah, ini adalah aturan umum dalam materi penarikan kesimpulan. Yang pertama, setiap premis bernilai benar. Nah, teman-teman, kalau misalkan nih di soal dinyatakan bahwa roda itu berbentuk misalkan segitiga ya. Nah, bahkan kita tahu nih kalau di kehidupan sehari-hari roda itu harusnya berbentuk bulat, teman-teman, biar bisa bergerak. Nah, tapi jangan dipertentangkan, teman-teman. Jadi anggap aja ini benar dan nggak perlu disangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Gitu ya, teman-teman. Nah, aturan yang kedua itu jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan kecuali ada keterangan lain. Misalkan nih, kalau ada pernyataan, sekolah saya libur gitu. Kemudian, teman-teman malah ngambil kesimpulannya itu, sekolah saya libur karena banjir misalkan. Nah, padahal di soal, di pernyataan yang diketahui itu tidak ada kata-kata karena banjir. Gitu. Jadi, istilahnya jangan mengada-ngada ya, jangan membuat kesimpulan tambahan. Tapi ambillah kesimpulan dari pernyataan yang disebutkan di soal. Begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke aturan yang ketiga. Jika ada pernyataan semua pada premis, dilanjutkan pernyataan sebagian, beberapa, ada. Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau ada kata sebagian, beberapa, atau ada ya, ini merupakan contoh dari partikular ya. Maka jawabannya harus partikular.
Ya, seperti tadi aku udah beri contohnya ya teman-teman. Misalkan semua orang sedang di lapangan, kemudian sebagian orang bermain bola. Maka jawabannya juga harus partikular, harus menggunakan kata-kata sebagian, atau bisa juga beberapa, atau bisa juga ada. Oke, sampai di sini aku harap teman-teman paham ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah jenis-jenis penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada istilah modus ponens. Oke. Nah, di sini teman-teman, aku membuatnya dalam dua premis ya, ada dua pernyataan. Misalkan ini P maka Q. Kemudian di premis keduanya itu P ya. Maka kesimpulannya itu adalah Q. Nah, kemudian yang kedua untuk modus tollens. P maka Q. Ini untuk premis satunya, kemudian premis duanya ingkaran Q. Maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Untuk yang silogisme, P maka Q, kemudian premis keduanya Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini sebenarnya ibaratnya bisa kita coret aja nih teman-teman. Nih, misalkan ini premis 1 nih. Kemudian ini premis 2. Nah, yang sama yang mana sih? Yang P kan teman-teman. Nah, kita coret. Maka hasilnya adalah Q. Ya, sama ya teman-teman. Kemudian ini juga Q ketemu sama Q, kita coret. Maka hasilnya adalah P. Nah, tapi karena ini ingkaran, maka jawabannya adalah ingkaran P. Oke, teman-teman. Nah, yang terakhir silogisme. Ini kan Q ketemu Q ya, kita coret, maka hasilnya sisa P maka R. Nah, kalau yang silogisme ini ibarat kata tuh dia tidak memerlukan proses teman-teman, tapi dia langsung awal dan akhir aja. Nah, misalkan nih teman-teman, kita ibaratkan aja nih, kita awalnya mau berangkat dari titik P ya, titik P, kemudian ke titik Q, dan terakhir kita mau ke titik R, gitu. Nah, tapi untuk di kesimpulan, kita cukup aja nih teman-teman ngambil yang awal dan yang akhir. Jadi istilahnya aku pergi dari titik P ke titik R gitu. Jadi yang si Q-nya ini tidak usah dimasukkan ke kesimpulan. Begitu ya teman-teman. Nah, kita coba lihat nih ke contoh soal biar lebih mengerti nih teman-teman semua. Nah, misalkan nih, jika Rina merasa lapar, ia makan. Maka Rina merasa lapar ini merupakan P ya teman-teman. Kemudian ia makan, ini adalah Q. Nah, premis yang kedua itu Rina merasa lapar, berarti ini P ya, karena sama dengan yang ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman modelnya nih udah sesuai ya. Maka jawabannya adalah apa nih kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ia makan ya, karena ini kan kita coret nih teman-teman. Kita coret ya. Nah, tadi kita sudah membahas modus ponens. Kemudian yang kedua ini modus tollens ya. Nah, jika hujan, maka terjadi banjir. Nah, hujan berarti P ya teman-teman. Kemudian terjadi banjir itu adalah Q. Nah, premis yang kedua itu tidak terjadi banjir, berarti ingkaran Q atau negasi Q. Nah, modelnya udah sama ya teman-teman. Nah, berarti kesimpulannya adalah ini Q ketemu Q ya. Berarti kesimpulannya adalah ingkaran P. Ingkaran P. Nah, gimana sih jawabannya? Ya, tidak terjadi hujan. Nah, kemudian untuk jenis yang silogisme nih. Jika Rio lulus, maka dia wisuda. Oke, berarti ini adalah P ya teman-teman. Kemudian ini adalah Q. Nah, jika dia wisuda, maka ia bekerja. Jika dia wisuda kan sama kayak ini ya, kita tulis Q. Nah, maka ia bekerja kan belum ada ya teman-teman, belum ada yang sama di pernyataan sebelumnya, berarti ini kita tulis R, oke? Nah, ini kan sama, jadi bisa kita hilangkan ya, karena tidak melihat proses, ibarat hanya melihat awal dan akhir aja. Maka kesimpulannya adalah, ya ini modelnya sama ya teman-teman, P maka R, jadi Rio lulus dan ia bekerja. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih biar semakin panas nih teman-teman. Nah ini perhatikan ya teman-teman. Ini adalah gambar dari jenis-jenis penarikan kesimpulan, oke, yang tadi sudah kita bahas. Nah sekarang kalau ada soal seperti ini,
Jika saya tidur terlalu larut malam, maka saya kesiangan. Berarti ini adalah P ya. Maka saya kesiangan itu adalah Q. Oke. Nah, premis yang kedua, saya tidak tidur terlalu larut malam. Berarti ini ingkaran P ya, sama dengan yang ini ya. Tapi ingkarannya karena ada kata tidak. Oke ya teman-teman. Nah, kesimpulannya kira-kira apa sih? Apakah jawabannya saya tidak kesiangan? Nah, teman-teman, kalau dilihat nih dari ketiga model ya, berarti kan kalau kita tuliskan ini berarti seperti ini teman-teman. P maka Q, kemudian premis keduanya ingkaran P. Nah, nggak ada yang sesuai nih teman-teman. Sama ini sih yang kedua ini mirip, tapi beda karena ini ingkaran Q, yang di sini adalah ingkaran P. Jadi ini tidak dapat disimpulkan teman-teman jawabannya. Ya. Tidak dapat disimpulkan. Karena nggak ada model yang sesuai. Jangan sampai terjebak ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut lagi nih. Nah, tadi kita sudah membahas nih teori dan contoh soalnya. Sekarang coba kita latihan ya teman-teman. Yang pertama, jika guruku galak, saya mengerjakan tugas sekolah. Nah, ceritanya nih anaknya harus gurunya galak dulu nih baru mau ngerjain tugas sekolah. Nah, berarti ini adalah P ya teman-teman. Kemudian saya mengerjakan tugas sekolah itu Q. Nah, di sini saya tidak mengerjakan tugas sekolah, berarti ingkaran Q ya, sama dengan ini ya teman-teman. Oke. Maka jawabannya gimana teman-teman? Apakah A, saya tidak mengerjakan tugas sekolah karena malas? Nah, gak boleh teman-teman nambah-nambahin kata ya, gak boleh. Ini kan gak ada keterangan karena malas nih di pernyataan, maka otomatis ini salah ya. Kemudian yang kedua, guruku galak. Padahal kalau gurunya galak dia mengerjakan tugas, tapi di sini kenyataannya dia tidak mengerjakan tugas. Berarti bukan ini ya, kan? Modelnya kita tuliskan P maka Q, kemudian tidak Q. Gini ya teman-teman. Nah, yang ketiga, yang C, saya tidak mengerjakan tugas sekolah walaupun guru saya galak. Gimana teman-teman? Kurang pas ya teman-teman? Iya. Nah, kemudian yang D, guruku tidak galak. Tidak galak berarti ingkaran P. Wah, sesuai kan teman-teman? Karena kalau kita lihat model ya, P maka Q, kemudian di premis kedua itu adalah ingkaran Q, maka jawabannya adalah ingkaran P. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Coba kita lihat yang E nih. Saya tidak mengerjakan tugas sekolah karena saya tidak suka belajar. Ingat, jangan menambah-nambahkan kalimat ya, karena nggak ada nih di soal. Maka ini otomatis salah. Oke, ngerti ya teman-teman? Coba kita lihat lagi ke soal berikutnya. Jika dia baik, maka dia memiliki teman banyak. Berarti ini adalah P, kemudian ini adalah Q. Nah, premis kedua, dia tidak memiliki teman banyak. Berarti tidak Q ya teman-teman. Nah, coba kita buatkan modelnya. Berarti kan P maka Q. Kemudian premis kedua adalah tidak Q. Kesimpulannya apa nih? Kalau misalkan kita jawab yang A, dia punya sedikit sahabat. Nggak boleh menambah-nambahkan kalimat ya. Kemudian dia baik. Kalau dia baik, dia punya teman banyak dong. Salah. Nah, dia tidak baik tapi sombong. Ini juga nggak ada di pernyataan. Berarti salah. Kemudian dia tidak baik. Berarti ini ingkaran P ya teman-teman. Nah, pas nih. Kalau misalkan P, maka Q, kemudian ingkaran Q, maka jawabannya adalah ingkaran P. Jawabannya adalah yang D. Oke ya teman-teman? Kita lanjut lagi nih, biar teman-teman lebih semakin mengerti lagi. Jika punya uang, maka saya liburan ke Bali. Berarti P, maka Q. Kemudian saya tidak punya uang, berarti tidak P ya. Nih kalau kita buat ke modelnya P maka Q, kemudian ingkaran P. Nah, maka saya tidak ke Bali.
Gimana? Menurut teman-teman bener nggak tuh saya tidak ke Bali? Belum tentu ya teman-teman. Coba kita lihat lagi, saya memiliki uang banyak nih. Di sini dinyatakan kan saya tidak punya uang, berarti salah nih. Kemudian saya punya tabungan banyak, saya punya banyak tabungan. Enggak juga, karena nggak ada keterangan tentang tabungan ya. Kemudian yang D, walaupun tidak banyak uang, saya tetap liburan ke Bali. Ya mungkin dia gratisan kali ya. Tapi ingat teman-teman, nggak boleh mengambil kesimpulan sendiri ya. Jadi kita coret nih, salah. Kemudian yang E, tidak dapat disimpulkan. Nah, kira-kira yang A atau yang E ya teman-teman? Nah, sekarang kembali nih lihat model. Kalau P maka Q ingkaran P, ada nggak nih kira-kira di model tadi? Model modus ponen atau modus tolen atau silogisme? Ya, nggak ada ya teman-teman. Maka ini tidak dapat disimpulkan. Kecuali tadi P maka Q, kemudian ingkaran Q, maka kita bisa dapat kesimpulan ingkaran P. Ya. Tapi kan ini tidak ada di model, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Kita lanjut lagi nih, jangan sampai terjebak ya teman-teman. Nah, ini contoh dari silogisme nih. Jika hari raya lebaran tiba, saya memakai baju baru, berarti dia P. Kemudian ini adalah Q. Nah, jika memakai baju baru, saya bahagia. Memakai baju baru berarti dia Q ya, teman-teman. Saya bahagia kan belum ada nih di pernyataan sebelumnya, berarti dia R. Maka modelnya adalah P maka Q, kemudian Q maka R. Oke, kesimpulannya gimana teman-teman? Kalau ada yang sama dicoret ya, berarti P maka R. Berarti hari raya lebaran tiba dan saya bahagia. Mana yang paling cocok teman-teman? Yang D. Oke ya. Kalau yang A, saya tidak sedih. Kemudian yang B, hari raya lebaran tiba. Yang C, hari raya lebaran tiba dan saya memakai baju baru. Belum ada yang pas ya teman-teman. Kemudian yang E, saya memakai baju baru dan bahagia. Lah, ini mah cuma ngambil dari premis kedua. Padahal kan ini kan kita harus ngambil kesimpulan dari kedua premis yang ada. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya ya. Jika hari kerja full, maka saya terkena macet. Oke, berarti ini adalah P. Kemudian ini adalah Q ya. Dan jika macet maka saya kesal. Berarti ini Q ya, sama dengan ini teman-teman. Kemudian saya kesal, berarti dia R. Oh, ternyata ada 3 kalimat nih, ada 3 premis. Ada 3. Nah, kemudian minggu depan adalah hari kerja full. Berarti ini P ya teman-teman. Ya, karena sama dengan yang premis 1. Oke, nah kalau begini teman-teman, kita kerjakan dulu yang premis 1 dan 2-nya. Berarti yang P maka Q, kemudian Q maka R ya. Ini kan dicoret aja nih, berarti kita mendapatkan kesimpulan satunya itu jika hari kerja full, maka saya kesal ya. Hari kerja full saya kesal, oke. Nah, berarti P maka R. Nah, minggu depan adalah hari kerja full, berarti P. Oke, ini kita coret. Berarti kesimpulannya itu adalah R. Apa tuh teman-teman? Kalau yang A, minggu depan saya kena macet. Itu bukan kesimpulan dari ketiga premis ya teman-teman. Kemudian saya merasa kesal setiap minggu. Padahal yang dibahas di sini mengerucut ke minggu depan ya. Kemudian saya tidak kesal karena hari kerja full masih lama. Nih, jangan mengada-ngada. Oke, yang D, minggu depan saya kesal. Nah, pas ya teman-teman? Minggu depan nih dia kesal. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, begitu ya teman-teman untuk menjawab soal penarikan kesimpulan apabila ada lebih dari 2 premis. Jadi selesaikan dulu yang bagian atasnya, baru kita lanjutkan untuk premis yang selanjutnya. Nah, sekian dulu nih teman-teman pembahasan kita tentang penarikan kesimpulan untuk part 1. Kalau menurut aku sih ini masih yang mudah ya teman-teman. Jadi selanjutnya aku akan bikin video yang part 2-nya
dengan soal-soal yang lebih menarik juga. Dan aku akan membahas, tadi kan ini kita udah bahas materi jika maka ya. Nanti di video selanjutnya aku akan bahas semua dan juga sebagian. Oke, jadi tonton terus nih channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen nih. Kalian mau belajar apa nih kira-kira? Silahkan aja di request ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan kalian dan salam sukses.